dulu uh, definisinya dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masih baru join, mungkin ada yang 18 tahun ya, teman-teman ada yang SMA. Nah, itu kita mau tahu dulu sebenarnya definisinya dari sebuah bisnis itu apa. Nah, definisi bisnis menurut KBBI itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi, kalau misalkan selain dari definisi ini, berarti kita nggak termasuk sebagai kategori bisnis ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengacu kepada cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki, kita di sini ada 4 kuadran. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman yang baru lulus SMA ataupun baru lulus kuliah mau cari kerja, nah ini ada 4 pilihan nih yang bisa masuk ke kuadran mana. Kuadran pertama itu adalah employee atau kita kenal sebagai kuadran sebagai karyawan. Jadi biasanya kita mendapatkan uang itu dengan menukarkan waktu kita. Nah, kemudian kuadran kedua mungkin ada yang mau menjadi self-employee atau bekerja sendiri. Nah, ini lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kita nggak perlu menukarkan waktu kita menjadi uang, tetapi kita di sini pertanyaannya adalah selama kita kerja, kita dapat duit. Tapi kalau nggak kerja, gimana kita mau dapat duit? Nah, kuadran ketiga ini yang kita mau bahas. Yang kuadran ketiga ini yang bersama-sama kita mau mengarah ke sana, yaitu ke bisnis. Bisnis itu adalah di mana kalau kita nggak kerja, duit masuk dengan kita menggunakan manpower atau human power. Dan kuadran keempat itu sebagai investor. Nah, kalau investor, kalau teman-teman punya duit banyak nih, masukin aja nggak apa-apa. Jadi uang itu yang akan bekerja. Tapi di sini saya akan bahas dari 4 kuadran ini, saya akan bahas mengenai kuadran pertama, yaitu mengenai bisnis. Nah, menurut Femina, jadi ini ada kuesioner, 64% itu orang-orang lebih memilih untuk bekerja di rumah, fleksibel, daripada harus punya working hour. Mulai dari jam kerja jam 9 pagi sampai jam 5 pulang. Nah, itu orang-orang banyak-banyak nggak happy. Nah, apalagi untuk kategori milenial, teman-teman yang baru lulus SMA ataupun baru lulus kuliah. Nah, kalau misalkan suruh milih antara harus punya jam kerja atau bekerja secara bebas di rumah, lebih memilih pasti bisa kerja di rumah. Nah, di sini saya ada 4 bisnis ide setelah pasca pandemi ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama tuh influencer. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mulai mengarah ke YouTuber mungkin, atau menjadi motivator, boleh. Atau misalkan di sini yang mau memulai bisnis online shop, dropshipper, juga merupakan sebuah pilihan yang tepat setelah pandemi. Atau bagi teman-teman yang punya modal lebih, mau buka franchise, entah itu boba, atau itu coffee shop, nah itu berada di kuadran ketiga. Dan yang keempat, kita mau memperkenalkan dan mengenai AFC. Nah, untuk yang pertama, untuk influencer di sini, relatif modalnya tuh kecil ya teman-teman. Mungkin lebih butuh tripod, ring light, ataupun media recording yang bagus. Tapi kalau online shop, mungkin kita butuh laptop, kemudian sedikit pembukuan, minikas, ataupun kita harus modal namanya bubble wrap, ataupun dus gitu ya. Nah, kalau franchise ini, kita butuh modal yang besar. Kenapa? Misalkan kita untuk membuka sebuah misalkan boba yang kekinian, ataupun misalkan coffee shop janji jiwa mungkin, nah itu kan nggak cuma sekedar 1-2 juta kan, pasti butuh modal yang besar. Nah, kalau di AFC ini modalnya kita start dari 1,650 sampai 3,3 teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan pilihan pertama sebagai influencer, mungkin kita nggak butuh sewa tempat, kita bisa bekerja di rumah kita. Online shop sama, kita butuh tempat sewa. Nah, kalau franchise, teman-teman kalau mau buka coffee shop harus cari tempat yang benar-benar strategis. Nggak bisa cuma sekedar di perumahan atau di gang-gang kecil kan nggak mungkin. Nah, itu butuh sewa tempat yang cukup mahal. Nah, di AFC ini kita juga menawarkan nggak perlu sewa tempat, teman-teman. Bisa bekerja di manapun dan kapanpun. Kemudian, kalau misalkan menjadi kalian sebagai seorang YouTuber makanan, pasti segmen kalian itu pasti membahas tentang makanan aja. Kalau di lain makanan, pasti nggak bisa. Kalau misalkan online shop sama, misalkan jualannya adalah snack-snack, ya pasti akan ada segmen di sana. Nggak mungkin sebagai palu gada.
Jadi istilahnya itu kita online shop-nya kita mau dikenal sebagai apa. Nah, kalau franchise jelas ya, kita jualan boba pasti yang dikenal adalah bobanya kita. Nah, sedangkan AFC, segmennya kita itu semua orang. Semua orang butuh produknya kita. Nah, menjadi seorang influencer, kita butuh waktu yang lama untuk bisa terkenal. Jadi, ngebikin branding image-nya kita dulu. Orang-orang percaya dulu sama kita. Kalau online shop 11-12 ya sama influencer, jadi butuh waktu supaya kita menjadi trusted seller, penjual yang terpercaya. Nah, kalau franchise ini keuntungannya, kita beli franchise sudah ada namanya, jadi kita nggak perlu nge-branding nama lagi. Nah, kalau AFC ini juga sama, kita juga dari perusahaan farmasi Jepang, sudah ada namanya, sudah terkenal juga. Kemudian bagaimana dengan mendapatkan income-nya? Kalau influencer, kita dapat dari endorse atau paid promote. Jadi begitu teman-teman dapat endorsean atau apa, ya itu bisa menjadi income kalian. Nah, kalau online shop jelas dari penjualan, franchise dari jumlah penjualan, begitu pula dari AFC. AFC itu dapat dua, teman-teman. Penjualan dapat, jaringan pun dapat. Nah, jadi lebih dapat double income ya. Kemudian, bagaimana caranya influencer itu bekerja? Itu dengan mereview mengedukasi penonton. Kalau online shop, mungkin ya pasti sudah menjualkan barang jasa melalui online. Kalau franchise, bisa online atau offline. Nah, kalau AFC, ini kita bekerja dengan menawarkan barang dan peluang bisnis, teman-teman. Kemudian, income-nya ini stabil nggak sih? Nah, namanya bisnis, nggak ada yang namanya mendapatkan income pasti itu nggak ada ya, teman-teman. Kalau misalnya kita karyawan, dapat per bulan 5 juta, ya akan setiap bulan kita akan terima 5 juta. Tetapi kalau menjadi seorang business owner, kita nggak bisa nih dapat income yang tetap. Tetapi beruntungnya kalau di AFC ini, pendapatan kita cenderung lebih naik. Gitu. Kemudian, untuk memulai sebuah bisnis, kita pasti harus estimasi nih. Kita keluarnya berapa, kemudian harus balik modalnya itu seberapa lama, ataupun kita bisa kembalikan modalnya kita tuh butuh berapa waktu. Nah, kalau influencer, nggak terestimasi. Tunggu sampai viewernya banyak, tunggu namanya sudah ada, baru dia akan bisa kembali modal, BEP. Kalau online shop, bisa nih kita atur pengeluaran kita berapa, kalau mau misalkan balik modal, kita butuh waktu berapa lama, itu bisa terhitung. Franchise juga bisa terhitung, dan AFC pun bisnisnya kita bisa terhitung, teman-teman. Jadi teman-teman keluarkan modal 3,3, itu harus balik kapan, atau mau mendapatkan keuntungan berapa, itu teman-teman bisa hitung semuanya. Nah, mengenal lebih jauh lagi, apa sih itu AFC? Nah, AFC itu adalah singkatan dari Asayama Family Club. Nah, AFC itu merupakan perusahaan farmasi. AFC itu merupakan perusahaan farmasi di Jepang, teman-teman. Sudah ada sejak tahun 1969. Nah, poin-poin penting yang perlu kita ketahui itu apa? Yang pertama, produknya kita dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian, kita mempunyai hak paten nih, teman-teman. Hak paten diakui 3 negara. Nah, di Jepang kita diakui, di Cina diakui, dan juga di Korea. 3 negara. Kemudian, dia memiliki standar GMP atau Good Manufacturing Practice, jadi sudah diakui secara internasional. Dan poin nomor 4, kita sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, jadi bursa saham. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang bisa masuk ke bursa saham itu adalah perusahaan-perusahaan yang pasti besar dan juga kredibel, gitu teman-teman. Nah, kenapa sih kalau kita harus join? Kenapa kalau kita harus pilih AFC? Karena poin nomor 1, hidup kita itu lebih berarti dengan membantu kesehatan mereka. Nah, tinggal caranya gimana? Kita sampaikan kabar baik bahwa ini loh ada terapi stem cell, oh ini loh ada peluang bisnis yang bagus di pasca pandemi ini. Kemudian, poin nomor 2, dapat dikerjakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nggak peduli kalian cuma lulusan SMA, nggak peduli background-nya kalian itu cuma mungkin sekedar pegawai ataupun pengusaha. Kita di sini nggak melihat background kalian, dapat dikerjakan dimanapun, nggak perlu keluar rumah, bisa di dalam rumah juga, dan juga dapat dikerjakan kapanpun. Pulang kerja kalian mau kerjain AFC, atau ketika jam makan siang kalian kerjain AFC, terserah. Ini fleksibel ya teman-teman ya. Kemudian kesusahannya kalau misalkan kita berbisnis, biasanya kan kita bingung mau startnya bagaimana, kemudian menawarkan siapa, gimana supaya bisa sukses. Nah, kita beruntungnya di AFC ini, kita punya
mentor yang siap untuk membimbing kita, diajari sampai sukses, teman-teman. Dan juga di sini momentumnya lagi tepat ya, teman-teman, ketika masa-masa pandemi, orang-orang lebih aware dengan kesehatan mereka, teman-teman lebih bisa sounding lah, bagaimana caranya punya badan yang sehat, imun yang bagus, atau misalkan mereka ada mengalami masalah kesehatan, kita bisa edukasi yang baik juga. Nah, ini lagi momentumnya lagi tepat, dan poin nomor 5 ini, teman-teman, yang paling penting. Nah, kita tuh nggak tahu sampai kapan orang yang kita kasihi, mungkin orang tua kita, pacar kita, istri kita, ataupun mungkin siapapun yang kita kasihi itu ada bersama kita. Nah, jadi kita harus cepat-cepat sukses sebelum mereka meninggalkan kita, teman-teman. Nah, ini juga ada kabar gembira ya, teman-teman ya. Di sini kita ada promo Ruby, join-nya cukup 1.650, tapi tinggal 2 hari lagi. Masih ada waktu sebelum tanggal 5 Juli, teman-teman bisa mendapatkan membership dengan harga murah, 1.650. Nah, tadi kan saya ceritakan mengenai hak paten, kemudian kita bisa men-sharingkan kabar baik ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Nah, sebenarnya itu apa sih yang kita sharingkan? Yang pertama, kalau misalkan kita di sini nggak perlu jualan testimoni, nggak perlu jualan panjang lebar ataupun overclaim gimana-gimana ya, teman-teman. Nah, produk kita cuma ada 2, yang namanya SOP 100 Plus dengan Utsukushi. Nah, patennya apa? Kalau SOP di sini untuk regenerasi sel, melancarkan peredaran darah, dan juga untuk memperbaiki kulit. Sedangkan untuk usukusinya, itu untuk anti tumor, untuk imunitas yang cocok banget buat masa pandemi seperti ini, untuk daya tahan tubuh supaya nggak kena gampang kena virus, kemudian juga untuk hepatitis C. Nah, keunggulan dari usukusi ini, dia juga ada kolagen sama bakteri baik yang bagus buat pencernaan kita, dan juga bagus buat kulit-kulit kita. Nah, saya juga mau sharing sedikit sih. Sebelumnya itu aku join di sini sebenarnya juga awalnya bukan mencari bisnisnya ya, teman-teman. Saya di sini pertama kali berawal dari user. Saya pakai produk ini untuk orang tua saya. Nah, karena apa? Orang tua saya itu ada masalah dengan diabetes. Intinya saya cuma mau yang terbaik lah buat orang tua saya ya, supaya bisa lebih sehat dan juga diabetesnya bisa turun. Nah, itu adalah kunci utama saya. Ternyata di AFC ini selain mendapatkan kesehatannya, kita bisa dapat bisnisnya, bisa dapatkan income dari penjualan-jualan kita hanya dengan sharing aja, seperti itu. Nah, mengenai bonus, saya mau sharing sedikit. Kalau di AFC ini ada 5 bonus, teman-teman. Nah, bonus pertama itu kita ngomong daily. Jadi, income-nya tuh secara harian. Yang kedua, monthly. Dan yang ketiga, itu yearly, tahunan. Nah, income harian kita itu ada 3. Dari penjualan atau kita bilang sebagai sponsor. Yang kedua, itu pass up atau selisih. Dan yang ketiga, itu pairing. Nah, di sini saya nggak akan bahas semua, tapi saya akan bahas dari segi bisnisnya aja, teman-teman. Yaitu dari segi pairing. Dan yang monthly itu kita ada namanya unilevel, atau nanti kalau misalkan teman-teman mencapai posisi tertinggi atau sebagai seorang manajer bisa menikmati bonus bulanan. Dan yearly ini adalah annual rank. Nah, untuk lebih detailnya nanti ada kelas selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini saya cuma mau fokus ke yang paling gampang kita bisa kerjain, yaitu bonus pairing. Nah, caranya gimana? Kita di sini kenal konsep namanya the power of two. Jadi, duplikasi hanya dengan 2 orang. Ya, saya yakin di sini teman-teman pasti punya teman lebih dari 2 orang. Benar kan? Nah, di sini kita cuma butuh kelipatan 2, menduplikasi 2 orang, 2 orang, 2 orang. Seperti itu. Nah, anggap aja lah, kita mau kerja 5 hari ya. Kita ngomong kita kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, apakah harus full time? Mungkin teman-teman kalau sekarang masih bekerja mau mencoba bisnis di AFC sini, bisa. Mungkin pulang kerja, kalian mau sharing, mau apa, mau ikut ke kelas Zoom seperti ini, juga boleh. Asumsi dalam 5 hari kerja, teman-teman cukup mengajak 2 orang aja. Per kali sesi, teman-teman ngajak 2, berarti total 1 minggu, teman-teman sudah ngajak 10 orang. Ya.
Nah, tapi kan belum tentu 10 orang teman-teman kita ini pasti join sama kita. Belum tentu semua orang itu tertarik dengan kita, ya kan? Nah, asumsi saja dengan hukum Pareto, kita ngomong 20% dari yang kita ajak itu join sama kita. Jadi, 20% dari 10 orang ini, yaitu 2 orang, itu pasti join di tim kita. Nah, jadi ini kita cukup melakukan duplikasi, teman-teman. Jadi ini misalkan nih, namanya si A. Si A selama 1 minggu dia ikut Zoom 5 kali, kemudian dia setiap kali Zoom, setiap kali acara dia melakukan duplikasi dengan membawa 2 orang temannya, 2 orang temannya, 2 orang temannya. Ternyata si A dapat Budi sama Charlie, ya. Kemudian yang dilakukan apa? Setelah dia melakukan Budi dan Charlie, si A menduplikasi apa yang dia kerjakan kepada Budi dan Charlie supaya Budi dan Charlie melakukan hal yang sama. Budi bisa mengajak Desi, Eko, Charlie bisa ngajak Fanny, dan juga misalkan Geo. Begitu selanjutnya. Nah, dari sini, kira-kira apa sih yang bisa kita dapetin? Nah, the power of ini sangat powerful banget ya teman-teman. Jadi kita di sini dengan adanya kita duplikasi, kemudian kita melakukan hal yang sama dengan tim-timnya kita, hasilnya akan seperti bola salju, semakin lama akan semakin membesar. Nah, ketika si A mendapatkan Budi dan Charlie, maka dia akan melakukan bonus 150.000. Kita agak berbicara masalah bonus penjualan ya teman-teman. Seperti di sini yang tadi saya ceritakan, bonus penjualan atau sponsor kita nggak jual, kita nggak cerita di sini. Kita cuma ngomong adalah bagaimana kita menjalankan bisnisnya tanpa perlu kita jualan, kita melakukan duplikasi, itu sistemnya akan berjalan terus gitu. Nah, ketika Ani mempunyai Budi dan Charlie, Ani harus melakukan duplikasi kepada Budi dan Charlie supaya Budi dan Charlie bisa melakukan apa yang Ani lakukan dengan menduplikasi ke Desi dan Eko, 2 orang lagi. Nah, Charlie akan melakukan hal yang sama, Fani dan Geo. Dan di sini pada minggu kedua, maka Ani akan mendapatkan bonus 150 dikalikan 2, yaitu 300.000. Pada minggu ketiga gimana? Nah, kalau misalkan si Ani melakukan duplikasi lagi kepada tim-timnya, the power of 2, kelipatan 2 lagi, kelipatan 2 lagi, kelipatan 2 lagi, kita lihat nih, apa yang terjadi nih. Nah, minggu pertama, Ani dapat 150. Minggu kedua, Ani dapat 300. Minggu ketiga, dengan the power of 2, Ani mengajari tim-timnya untuk melakukan duplikasi, melakukan hal yang sama, mencari 2 orang setiap kali Zoom. Maka pada minggu ketiga, Ani mendapatkan 600.000, teman-teman. Pada minggu keempat, secara nggak sadar, itu akan menjadi sebuah habit di mana kita bisa dapat 1,2. Dan kalau di total pada minggu keempat, kita sudah dapat 2.250.000. Gitu. Modal awal kita tadi berapa? 1.650. Otomatis sudah balik modal. Ya kan? Nah, belum kalau misalkan teman-teman di sini sudah beli satu box, misalkan ternyata ada tante kita nih yang lagi sakit, misalkan lagi hipertensi atau mungkin ada masalah dengan diabetes mungkin, atau pengen tambah cantik nih, kita pakai usukusi. Tante kita beli 1.650, berarti kan modal sudah balik modal nih, ya kan? Tinggal 2.250 ini langsung masuk ke rekening kita. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita terus melakukan duplikasi ini? Nah, minggu kelima aja kita sudah dapat 4.650. Minggu ke-6 berguru lagi, total kita mendapatkan di bisnis AFC ini 9.450. Hanya dengan cara apa? The power of 2, duplikasi aja. Pada setiap acara kita komitmen bawa 2 orang. Setiap acara Zoom kita komitmen bawa 2 orang. Gitu aja. Nggak peduli mereka nanti bakalan join lah, mereka bakalan nolak kita apa enggak, itu terserah, itu urusan belakang. Yang penting kita lakukan bagian kita, setiap kali kita acara sesi Zoom, kita bawa 2 orang, 2 orang, 2 orang. Kerja cuma Senin sampai Jumat, 5 hari aja, nah 1 minggu kita dapat 10 orang nih. Ya kan? Gak usah ngomong 100% yang ambil, 20% aja lah yang join sama kita, 2 orang. Nah, ini bisa dilakukan dan mendapatkan income yang lumayan. Nah, ini belum kalau misalkan teman-teman pada kebakaran jenggot nih misalkan, wah, kalau misalkan 2 orang aja itu kecil, saya mau ngajak 10 orang, itu jauh lebih
multiplikasinya jauh lebih cepat gitu loh. Income teman-teman bisa bergulung lebih cepat, seperti itu. Nah, kita di sini juga punya sistem yang harus teman-teman wajib ikuti ya teman-teman. Dan misalkan contohnya acara hari ini kita adalah acara talk show. Jadi khusus untuk teman-teman milenial yang baru lulus SMA, yang baru mau mencari kerja, atau yang sekarang mungkin kena pandemi karena pandemi ini bisnis travelnya lagi tutup kah, atau perhotelan lagi tutup. Nah, ini bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa teman-teman lakukan. Nah, setelah dari talk show, harus seperti apa? Ajak teman-teman untuk ikut acara LOP, Life Science Opportunity Presentation. Jadi di sini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bonus-bonusnya. Jadi di sini kan saya nggak akan bahas banyak-banyak ya teman-teman di sini masalah sponsor itu apa, pasar itu apa, Unilevel itu seperti apa, Enoreng itu seperti apa, saya nggak akan bahas di sini. Nah, kalau teman-teman di sini mau tahu bisnisnya lebih dalam lagi, teman-teman di sini wajib ikut namanya acara LOP. Dan di sini teman-teman akan diajari semuanya. Bagaimana cara perhitungan bisnisnya lebih detail, bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan income 3 juta per bulan atau bahkan 3 juta per hari, itu bisa diajari di sini semua. Kemudian uh, ibarat baterai kan kita butuh di charge ya, butuh diisi. Nah, semangat kita pun juga butuh diisi, teman-teman. Nah, kita di sini akan belajar untuk cara sukses dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di AFC di sini, yang mereka akan sharing bagaimana caranya supaya mereka bisa sukses di acara Home Talk. Jadi teman-teman di sini bisa tanya nih, gimana sih caranya seorang tukang batagor ini bisa sukses? Bagaimana sih caranya seorang sopir Bluebird ini bisa sukses di bisnis AFC? Bagaimana sih seorang Reza Andika usia 23 tahun mempunyai income 100 juta dalam waktu 2 bulan? Nah, itu semua akan dibahas di Home Talk, teman-teman. Mereka akan sharing. Kalian tanya aja, mereka akan buka caranya seperti apa. Supaya teman-teman termotivasi dan bisa melakukan cara-cara mereka. Nah, setelah itu, teman-teman bisa ajak nasabah-nasabah ataupun klien-klien kita ke acara Health Talk. Mungkin teman-teman punya, mungkin teman ataupun saudara mungkin tanya, loh orang tuaku ini cocok nggak sih dengan produk-produknya dari AFC? Apakah bisa tertolong? Apakah ada dokternya? Apakah saya bisa tanya ke dokter? Bisa. Silakan ikut ke acara Health Talk. Dan di sini kita ada pakar medis, para dokter yang bisa membantu teman-teman menjawab masalah sakit penyakitnya dari keluarga kita ataupun teman-teman kita. Nah, tipsnya apa sih kalau supaya kita mau sukses di sini? Yang pertama, kita wajib follow leader. Siapapun yang ngajak teman-teman di bisnis hari ini, coba ikuti cara mereka. Mereka bilang apa? Suruh ikut acara talk show, ikut aja. Acara LOP, ikut aja. Nah, karena apa? Itu pasti akan membuat habit kalian sendiri untuk bisa lebih sukses di sini. Kemudian follow system pasti ya. Jadi kalau ada empat ini baca talk show, LOP, home talk, head talk itu jangan di skip. Kenapa? Di sini akan mengupgrade ilmu kalian. Mungkin kalau kalian di sini nggak ada pengetahuan tentang dunia medis misalkan. Nah, kita di sini akan belajar sama-sama. Bagaimana caranya supaya kita ketika ngomong sama orang itu paling nggak tahu lah apa itu karsinoma in situ lah atau bahasa-bahasa medis yang lainnya. Nah, ini kita di sini selain selain kita mengembangkan bisnis, kita juga mengembangkan wawasan kita. Dan poin nomor 3, kita harus tahu goalnya yang kita mau capai apa. Misalkan kita mau membahagiakan orang tua atau misalkan mau bawa orang tua kita umroh misalkan, ditulis goalnya mau diumrohno kapan, berapa biaya umrohnya. Kita harus punya income berapa supaya kita bisa mewujudkan umroh untuk orang tuanya kita. Pengen bawa orang tua kita jalan-jalan ke luar negeri. Mau ke luar negeri kemana? Budgetnya berapa? Kapan mau berangkat? Nah, itu harus ditahu ya, teman-teman. Nah, itu kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dan tips nomor 4 adalah mindset-nya harus positif. Jadi kalau misalkan teman-teman bermula dengan apa namanya mindset-nya negatif banget, maksudnya, loh alah, misalkan, oh Indah kan sukses karena mungkin background-nya ini, oh mungkin si B itu sukses karena dia dibantu orang tuanya, si C sukses karena dia sudah berpengalaman di bidang itu. Nah, kalau kalian cuma sibuk menyalahkan orang lain, kalian nggak akan improve. Nah, salah satu caranya adalah improve diri kalian, buka hati kalian untuk menerima hal yang baru, kosongkan gelas kalian, dan juga
ikuti arahan dari tim-tim kalian atau leader-leader kalian ataupun mentor-mentor kalian. Dan yang paling penting, poin nomor 5, action. Jadi kalau di sini kalian semangat on fire, menggebu-gebu, merasa bisnis ini cocok, tapi kalau kalian nggak action ya podo aja teman-teman, sama aja. Karena di sini kalau misalkan kita nggak action, cuma sekedar ngomong tok ya, hasilnya nggak akan ada. Oke, sekian sih dari sharing saya hari ini. Mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya atau apa, bisa unmute speakernya atau bisa chat ya teman-teman. Nanti kita akan sharing bareng-bareng. Thank you. Ayo teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silakan di unmute atau chatting kalau yang masih malu. Halo, malam. Saya Bu Ya, Ali. Ya, malam. Indra. Indra ini usia berapa ya? Saya tahun ini 29 tahun. Oh, 29. Iya. Halo. Halo. Halo, Indra. Indra sudah married? Belum. Oh, belum. Iya. Indra bergabung di AFC sudah berapa lama, Indra? Saya bergabung dari AFC sebenarnya tuh pakai buat mama saya bulan Juni, tapi baru benar-benar jalan bisnisnya itu dari bulan Januari kemarin. Oh, udah Januari ya. Mm-mm. Pertama yang diajak emang teman-teman dekat dulu atau gimana? Yang pertama kali saya ajak pertama kali itu saudara ya, gitu. Soalnya kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kita ngomong masa bisnis jaringan, rata-rata kalau teman-teman saya itu masih defense. Nah, kebetulan saudara saya ini juga sudah open minded, juga merasa sebelumnya kan saya berawal dari user. Nah, kemudian saya juga pakaikan ke saudara saya, dan saudara saya ini juga cocok. Maka dari itu baru kita sama-sama sharing lah, istilahnya. Oh, kita ada terima kebaikan, kita ceritakan ke orang. Kita ada terima kebaikan, kita berbagi ke orang. Awalnya dari situ sih. Nah, kemudian setelah dari kita mulai pede istilahnya dengan apa yang kita lakukan, baru sekarang teman-teman mulai kita ajakin satu persatu gitu. Iya, tadi mendengarkan dari Indra itu tadi kok simple gitu loh, dari bisnis kecil gitu ya. Selama ini kita kan tahunya dengan modal segini lumayan ya. Tapi dari keterangan Indra tadi, untuk kita ajak join milenial, anak-anak yang seperti yang kayak Indra tadi bilang, anak lulus SMA dengan modal segitu, itu kan istilahnya masih terjangkau pikiran mereka gitu loh. Betul, betul, betul. Ya, makanya tadi saya, wah ini kok cara penyampaiannya kok masuk untuk anak-anak gitu loh. Jadi sebagai aman. Ya, makasih Indra ya. Ya, sama-sama. Jadi di sini teman-teman ya, kita di sini ada 5 bonus. Nah, di sini aja kita nggak perlu bahas panjang lebar, kita cuma ngomong masalah bonus pairing aja. Satu poin ini aja bisa membuat teman-teman kita yang milenial ataupun yang baru lulus SMA mungkin merasa, oh, aku bisa nih ngerjain ini gitu loh. Karena apa? Satu, modalnya juga nggak begitu besar, 1.650. Mungkin mereka dengan nge-Starbucks, mereka jalan-jalan, ataupun mereka mungkin main game online, mungkin costingnya ataupun biaya yang mereka keluarkan itu lebih dari 1.650 gitu loh. Daripada mereka menghabiskan uang orang tua, kita bisa edukasi nih, mau nggak dapat income tambahan ataupun bisa membahagiakan kedua orang tua kalian dengan cara apa? The power of two. Duplikasi aja dua orang gitu. 1.650 itu juga bukan modal yang besar untuk saat ini sih, gitu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya nih. Iya, saya mau tanya ini Indra. Berarti dengan 1,6 tapi tinggal 2 hari ya, itu sudah tergabung ya? Sudah. Dengan paket 1 ya? Betul. Oh gitu ya. Oh, tapi ini apa? Itu khusus untuk apa ya? Anak-anak milenial maksudnya kayak mereka masih usia sekolah tapi ingin bisnis. Jadi memang itu jangkauannya Indra. Maksudnya komunitas yang Indra
jangkau lewat milenial ini, berarti ya. Tapi Betul, kan tidak tertutup kemungkinan yang lain kan? betul, iya. Jadi sebenarnya ini mau tidak milenial pun misalkan mau menggunakan cara ini juga nggak apa-apa. Cuma maksudnya Tapi ini lebih dikhususkan kan kepada anak-anak muda gitu supaya betul, ya memang supaya mereka punya kegiatan positif lah. betul. Oh Jadi ya, mantap, jadi mereka mantap. bisa teredukasi gitu loh. Dengan modal seperti ini mereka Nah, bisa mempunyai income yang besar. dengan program ini kan termasuk programnya Indra sendiri ya. Itu kira-kira sudah berapa yang dijangkau? Maksudnya timnya Indra. Tim saya total. Khusus milenial ya. Nah, yang khusus milenial saja dulu. Kalau milenial, saya ada beberapa sih. Cuma kalau misalkan ngitungin satu-satu sih saya nggak ngitung-ngitung karena Oh kita gitu di ya. sini iya kita Itu cuma itu duplikasi. aja ya. Kayak Jadi jebakan kita di aja sini sebetulnya ngajar. ya. Betul. Jebakan untuk anak muda tapi jebakan positif. Oke. Iya, Iya, mantap. Terima kasih ya. makasih. Saya dapat inspirasi. Terima kasih Indra. Ya, Lanjut. sama-sama. Malam Indra. Malam. Iya, tadi kan saya ngikutinya agak telat. Saya mau tanya, apakah Indra dan kawan-kawan yang milenial ini itu mengajak mereka selain bisnis juga mencoba produknya? Oke, kalau misalkan saya sih untuk anak-anak milenial pasti saya lakukan adalah bisnis dulu. Jadi mereka ketarik dulu cara jalannya, pokoknya gampang dulu di pikiran mereka. Nah, kemudian kalau mereka join 1650, itu kan pasti dapat satu box, ya kan? Nah, itu saya selalu sarankan untuk diberikan kepada orang tuanya dulu. Nah, nanti kan misalkan orang tuanya mengalami perbaikan atau apa, kan nanti kan kelihatan. Nah, jadi itu jadi sebuah modal bagi kita anak milenial untuk cerita ke orang lain. Oh, bahwa mamaku ini loh, tak kasih coba tuh cocok. Nah, mama nggak mau dicobain ta. Ini ada bisnisnya juga bagus. Jadi pendekatannya di sana. Nah, kemudian ada juga teman-teman milenial yang mungkin orang tuanya kita tanyakan, orang tuamu ada resiko apa? Mungkin ada gula kah, ada diabetes kah, atau hipertensi kah? Oh, nggak ada, sehat walafiat. Oh, tapi aku punya tante yang lagi sakit nih. Nah, kita masukin untuk dijual gitu. Jadi masuknya lewat bisnis dulu, baru dicoba produknya gitu ya. Betul. Cuman memang AFC kan kombinasi antara produk dengan bisnis ya. Berarti bisa cerita dengan berarti sesama kaum milenial dulu direkrut untuk bisnis. Selanjutnya baru mungkin ke orang tua mereka untuk memberi kesan tentang hasil produk itu gitu ya. Betul. Gitu. Ya, lalu ini kan promo 1650 kan perlu di promo. Nah, kalau nanti sudah tidak promo berarti yang Indra tekankan ke teman-teman 3,3 dong. 3,3. Nah, mumpung lagi masih ada H-2 nih. Masih ada waktu bagi teman-teman untuk bisa join dengan member promo 1650. Nah, tadi kan Indra cerita 1650 sangat terjangkau di kalangan mereka, bahkan untuk ke Starbucks atau apa. Nah, kira-kira dengan 3,3 itu bagaimana menurut Indra? Nah, untuk 3,3, nah kalau misalkan kita juga punya perusahaan yang cukup aware ya dengan kebutuhan masyarakat, mungkin ada teman-teman yang pengen join tapi nggak punya modal 3,3, terus gimana? Nah, kita di sini kan bisa pakai cicilan Tokopedia dari pusat, gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau punya kartu kredit nih, mau member dulu 3,3 tapi dicicil 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan juga bisa. Kalau nggak punya kartu kredit gimana? Perusahaan kita pun sekarang AFC sudah kerjasama dengan Kredivo. Gitu. Jadi bisa membantu kita yang benar-benar mau bergerak di bisnis ini tapi nggak punya modal. Gitu. Jadi ini bisnisnya Indra ini yang di kaum milenial itu berkembangnya di kaum yang sama dulu ya, karena kan betul ya. Jadi memang mungkin saya sedikit ngasih saran, enggak apa-apa ya Indra.
Iya, enggak Karena apa-apa. sebetulnya produk ini adalah produk yang bagus, diikuti bisnis yang bagus. Mungkin tidak ada salahnya nanti kalau orang-orang tua mereka sudah merasakan produknya. Nah, ini mulai diceritakan dan tidak ada salahnya mereka sudah dapat untung kan, teman-teman itu nyoba juga. Karena mulai 18 tahun kan perlu regenerasi sel tuh. Iya. Nah, mungkin sarannya begitu. Ya, sukses buat Indra ya dan teman-teman. Terima kasih, sukses juga. Malam, Dra. Yo, malam. Iya, minta tolong anu, Dra. Apa kan tempo hari kamu pernah punya testimoni mama yang diabetes itu? Ah, Kalau bisa tolong ditunjukkan ke teman-teman yang hadir di sini supaya mereka juga terberkati dari oke. testimoni mama kamu. Bentar ya. Pak Bobi, ini acaranya direkam nggak ya Pak Bobi? Direkam, Bu. Jadi ini teman-teman, jadi awalnya bulan April tuh mama saya tuh kena diabetes dan juga harus insulin. Jadi kadar HbA1c-nya ini cukup tinggi, yaitu 10,5. Kemudian glukosa puasanya tinggi 196, setelah 2 jam PP setelah makan tuh lebih naik lagi 324. Nah, itu harus sampai insulin 10 unit per suntikan. Nah, sebagai seorang anak kan kita lihat orang tua kita diinsulin kan rasanya nyesek ya teman-teman ya. Wong apa nih gak pernah lihat orang tua kita ditusuk jarum kok mau moros, sekarang setiap malam harus ditusuk jarum, ibaratnya kayak gitu. Nah, bulan Juni saya mulai beli SOP. Waktu itu saya kasihkan ke orang tua saya, dan pada bulan Juli kita lihat nih HbA1c-nya dari 10,5 turun 6,6, glukosa puasanya juga ikut turun, 2 jam PP-nya juga ikut turun, teman-teman. Dan pada bulan Juli ini, insulinnya sudah mulai turun dari 10 unit turun ke 8 unit. Obat-obatannya pun ini sudah mulai ikut turun ya. Jadi saya nggak pernah membuat ketika orang tuanya saya mengkonsumsi SOP, tidak mengkonsumsi obat dokter. Jadi tetap harus dengan konsultasi dokter ataupun dengan obat-obat yang selama ini dokter berikan, ya toh. Nah, di sini yang awal obat namanya glukovan pagi malam tuh 500 per 250. Nah, 1 bulan setelah konsumsi SOP, yang malam sudah dihilangkan, yang pagi tinggal 250, 125. Kemudian pada bulan Januari dites lagi, itu HbA1c-nya 6,9. Sempat saya merasa, loh kok minum SOP malah HbA1c-nya harusnya kan pengennya kan di bawah 6,6. Loh kok naik 6,9. Nah, tapi waktu itu dokter yang nangani mama saya itu bilang, untuk penderita diabetes, apalagi mempertahankan nilai di bawah 7, yang sudah pernah insulin, itu susah. Jadi, dengan HbA1c mama saya 6,9, ini sudah termasuk sangat bagus. Kemudian dilihat dari glukosa puasanya 132, 2 jam PP-nya juga turun 192. Nah, pada bulan Januari ini official, mama saya sudah lepas insulin, kemudian obat-obatannya pun dengan dosis yang cukup lebih rendah. Seperti itu. Nah, sejak dari ini, saya memutuskan untuk lebih fokus jalani bisnisnya, karena apa? Produk ini juga sudah berbicara. Produknya itu sudah nunjukin hasilnya sendiri ke keluarga saya gitu loh. Jadi, apa salahnya sih kalau kita sharing ke orang lain? Siapa tahu juga terberkati kan. Nah, ternyata jalanin bisnisnya ini, duitnya juga cukup lumayan sih teman-teman. Gitu. Dari join sampai hari ini, Indra sudah mendapatkan berapa dari AFC? Perlu tak kok? Tak share ya. Jadi memang aku di sini kan juga baru fokus ke Januari ya teman-teman. Jadi income-nya nggak sebegitu besar, tapi ya cukup lumayan lah buat apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, aku sharing dulu.
Jadi ini punya saya di sini pada bulan Januari ketika benar-benar fokus mau jalanin bisnisnya AFC, di sini income saya 8.325.000 teman-teman. Ya lumayan lah, maksudnya di atas UMR gitu loh. Kemudian pada bulan kedua, ketika benar-benar digiatin lagi, mulai sounding lagi, naik teman-teman, 9.800.000. Nah, kemudian pada bulan ketiga, ketika awal-awal pandemi, ketika orang-orang ngomong bisnis mulai lesu, kemudian banyak yang dirumahkan atau gimana. Nah, income ini malah naik. Aku tuh bingungnya di situ gitu loh. Nah, ketika saya bilang ada momentum. Ketika momentum pandemi ini muncul, ya kita sounding, kita jualin namanya SOP, kita kenalin namanya Utsukushi dengan paten-patennya. Nah, ini income naik dari 9 juta ke 26 juta. Nah, kemudian namanya bisnis kan kita fluktuatif ya, bisa naik, bisa turun. Nah, pada bulan keempat, income saya 15, bulan 5 kemarin 12-an, dan bulan 6 kemarin saya 21. Seperti itu. Jadi, kalau di AFC ini cenderung masih naik sih. Gitu. Berarti rata-rata 15 juta ke atas ya? Iya, asumsi ini segitu. Ya, dengan usia baru 29, rata-rata income 15 juta, itu luar biasa loh, dibandingkan dengan anak-anak di luar sana ya. Iya, lumayan banget sih kok. Mungkin Indra perlu ulangi lagi yang itu loh, apa yang tadi mengenai apa the power of two. Kan tadi mungkin kalau sekilas mereka masih tidak ngerti ya. Oke, saya coba ulangi lagi ya, the power of two ya. Di sini. Tuh. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya tentang the power of two. Nah, intinya kalau dari nama-nama sudah the power of two itu pasti kita harus duplikasi dengan 2 orang. Nah, jadi bukan maksudnya, oh saya cuma cari 2 orang tok stop. Ya enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita di sini namanya kita berbisnis, pasti kan kita harus punya jam kerja, kita harus punya komitmen dengan waktu kita juga kan. Nah, saya asumsikan di sini kita kerja hari Senin sampai Minggu. Sampai Jumat aja deh, 5 hari ya. Ya, 5 hari. Nah, setiap kali kita aktivitas atau setiap kali kita setiap hari paling enggak kita harus ngajak 2 orang untuk Zoom, datang ke Zoom. Entah itu Zoom pribadi dari timnya kita ataupun ikut Zoom dari sistem, ya kan. 5 hari kalikan kita ngomong 2 orang. 2 orang aja, ya kan. Total dalam 1 minggu kita sudah prospek 10 orang per minggu. Nah, tapi kan kita juga harus realistis bahwa nggak semua orang yang kita ajak itu pasti mau join sama kita. Asumsikanlah 20% aja yang kita ajak itu join sama kita. 20% dari 10 orang itu hanya 2 orang yang mau tergabung menjadi timnya kita. Yang benar-benar mau jalan bisnis kayak kita. Ya. Nah, jadi ini ibarat kita, misalkan namanya Ani. Nah, 1 minggu pertama Ani dapat 2. Dapat Budi, dapat Charlie. Ya kan? Nah, di sini saya nggak bahas masalah bonus-bonus yang lainnya, saya cuma bahas bonus namanya pairing. Nah, di sini Ani akan dapat bonus pairing 150.000 pada minggu pertama. Minggu kedua, apa sih yang dilakukan sama Ani? Ani harus ngajari Budi sama Charlie melakukan hal yang sama, the power of two, duplikasi ke Budi dan Charlie. Jadi Budi bisa mengajak 2 orang temennya. Budi ngajak Desi, ngajak Eko. Begitu pula sama Charlie. Charlie berhasil ngajak Fanny sama misalkan namanya Geo. Nah, pada minggu kedua, si Ani ini dapatnya berapa? 150.000 dikalikan 2 pasang. Berarti dia akan dapat 300.000. Nah, kalau selanjutnya gimana? Ya, Ani itu juga harus melakukan duplikasi lagi.
mungkin ngajari timnya lagi, atau mencontohkan namanya the power of two ini ke tim-timnya bawah. Nah, jadi Ani membantu Budi, Budi membantu Desi untuk melakukan duplikasi kedua orang aja. Gitu. Jadi, di sini ada berapa pasang? Ada 4 pasang, teman-teman. Pada minggu ketiga, 150.000 ini dikalikan 4 pasang. Maka Ani akan dapat 600.000. Gitu. Nah, kalau misalkan dilanjutin, skemanya jadi seperti ini. Pada minggu keempat, jika the power of two ini jalan, duplikasi ini jalan, maka Ani dari ngajak 2 orang aja pada minggu keempat sudah dapat 1,2 pada minggu keempat. Total semua yang dia dapetin sudah 2.250.000. Nah, kalau misalkan tadi promo rubinya sudah habis nih, bukan 1.650, tapi 3,3. Kapan BEP nih? Kapan balik E? Pada minggu kelima. Pada minggu kelima kita lihat di sini. Si Ani sudah bisa dapat 4.650. Modal sudah balik, dapat 2 box, masih cuan 1.350.000. Seperti itu. Jadi enaknya kita kerja di bisnisnya AFC ini, kita bisa tahu kapan kita harus BEP, kita harus ngejarnya seperti apa. Nah, kemudian kita pengen dapetin per bulannya berapa, itu kita bisa atur semua, bisa hitung semua. Tinggal aktivitas sama kuantitasnya kita banyakin. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyain lagi? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Pak Indra. Bagi yang baru-baru join atau yang lain bisa tanya ke Pak Indra ya. Itu ada pertanyaan Indra. Untuk Kredivo apa ada persyaratan khusus? Nggak ada. Jadi untuk Kredivo itu tinggal masuk ke Tokopedia resminya dari AFC ya. Jadi kalau di Tokopedia-nya AFC itu tidak menjual produknya. Jadi kita di sini cuma tukar invoice saja, pembeliannya aja. Jadi kita pakai nanti ditanya ke leadernya atau yang pengundangnya itu website resminya Tokopedia-nya AFC itu apa. Nanti itu kita bisa nanti pilih metode pembayarannya kita seperti apa. Mau pakai kartu kredit kah, mau pakai Kredivo kah, itu ada semuanya. Cicilannya kena berapapun ada. 3 bulan itu berapa, 6 bulan itu berapa, 12 bulan itu berapa. Di situ. Nah, nanti dari invoice-nya itu berikan kepada upline kita ataupun pengundang kita untuk ditukarkan dengan box-nya kita. Nah, mungkin kalau udah ada pertanyaan, saya mau tanya aja deh. Pada waktu Indra gabung dari pertama sampai hari ini, pernah nggak ngalami kesulitan untuk ngajak anak-anak muda itu? Pernah mengalami kesulitan? Pertama kali pernah. Jawabannya pernah. Nah, cuma kan dulu saya bukan tipe orang yang suka ikut sistem ya, teman-teman ya. Jadi, pokoknya, oh, ini ngerti lah aku, wis pernah dijelasin masalah bisnisnya. Nggak ikut akhirnya. LOP sistem-sistem itu saya nggak ikut. Jadi, lebih ke arah ke ngajakin teman-teman sendiri. Jadi, karena istilahnya tuh merasa sudah bisa, jadi akhirnya jelasannya pun nggak powerful gitu. Nah, akhirnya saya ubah cara main saya. Kalau misalkan saya ada teman-teman yang sekiranya aku bisa masukin ke sistem, tak masukin semua ke sistem. Ke acara talk show kah seperti ini, ke acara LOP. Nah, supaya mereka pun juga melihat bahwa peminatnya itu nggak cuma sedikit orang gitu loh. Ternyata yang ikut tuh banyak. Bahkan mulai dari pebisnis, artis, pejabat, bahkan mungkin kemarin tuh juga ada sharing tentang orang penjual batagor, supir Bluebird itu bisa sukses di bisnis ini. Jadi kita nggak kenal background-mu apa, kamu harus seperti apa, enggak gitu. Jadi di sini tuh the power of sistemnya tuh bagus banget. Jadi kalau mau gampang rekrut tim, ya masukin ke dalam sistem. Gitu. Nah, cara ngundangnya Indra untuk ngajak ke sistem gimana biasanya? Biasanya, contohnya kalau misalkan hari ini, aku bilang, hari ini ada acara bagus loh, kita ngobrol masalah milenial. Nah, kamu selama ini tuh
income-mu seperti apa? Kamu nggak mau punya bisnis sendiri? Ya pasti orang-orang tanya, mau apa enggak punya bisnis sendiri, jawabannya ya pasti mau, ya kan? Nah, itu saya tanya lagi, nah kalau kamu misalkan mau berbisnis, kira-kira kamu mau melakukan bisnis apa? Ya, ada yang bilang, saya mau buka coffee shop lah, kemudian ada yang mau buka apa namanya nih, online shop. Nah, seperti yang saya bikinkan data ini, akhirnya saya cerita modalnya butuh berapa, kapan harus BEP. Nah, aku bilang, nah kalau di tempatku itu saat ini modal cuma 1.650 kamu bisa dapat income sampai puluhan juta sampai ratusan juta pun ya bisa. Nah, tapi aku nggak mau jelasin kamu lewat chat ataupun lewat telepon. Lebih enak ikut acara Zoom. Dan nanti di situ kamu bisa tanya, di situ kamu bisa belajar bareng gitu. Ya cuma simpel segitu tok. Jadi chattingan WA, telepon itu hanya sekedar pembuka aja sih, introduction ke mereka. Nah, pada waktu mereka sudah ikut Zoom, apakah tim Indra memang sudah banyak yang mendapatkan manfaat dari acara Zoom ini? Mendapatkan acara, dapat paling enggak mereka ngerti lah, maksudnya kalau misalkan ada orang, misalkan saudaranya mereka ada yang kena diabetes atau apa, mereka tuh bisa aware gitu loh. Jadi sudah pasang telinga gitu loh. Oh, misalkan ada orang yang sakit kayak gini, kira-kira bisa ditawarin ini gitu loh. Mereka bisa sounding ke acara ini gitu loh. Dan juga kalau misalkan ada acara health talk gitu, paling nggak itu mereka bisa tahu tentang dunia medis sedikit-sedikit. Paling nggak mau nambah wawasannya mereka. Nah, biasanya kalau anak milenial itu cara berpikirnya mereka terhadap bisnis itu apakah memang mereka concern atau gimana? Kalau bisnis pokoknya selama kerjaannya gampang dilakukan, duitnya gede, terus kemudian mereka nggak perlu ngantor, nggak perlu repot, pasti mereka jalan. Nah, sekarang kira-kira apa saranmu terhadap anak-anak yang baru, anak-anak milenial yang sekarang mungkin saat ini lagi nonton Zoom Nah, ini? kalau saran saya pertama kali adalah di sini seperti tadi ada yang sharing ya, produknya kita tuh berbicara. Jadi nggak perlu takut dengan masalah produk. Jadi di sini tinggal kalian tuh goal-nya apa gitu loh. Kalian pengen bahagiakan orang tua misalkan. Ya, laku no. Caranya pertama kali apa? Nah, kita di sini ada bisnis dari AFC, masih ada waktu supaya kalian bisa dapatkan promo Ruby 1.650 sudah jadi member. Nah, mendapatkan hak-hak seperti kalau misalkan kalian beli pada umumnya 2 box. Nah, ini kesempatan banget. Jadi kalau misalkan bilang aku nggak bisa lah, kemudian aku nggak ngerti caranya, nggak ngerti cara jualan atau seperti apa, itu bisa diajari. Kita di sini punya mentor yang siap untuk bantu kita kok. Jadi tinggal kita tuh mau action apa enggak action. Nah, ini ada kesempatan tinggal kalian mau ambil apa enggak. Momentum sudah ada. Tinggal kalian tuh mau melangkah apa enggak melangkah nih. Kalau misalkan enggak melangkah saat ini, ya nanti suatu ketika pun kalian akan ketinggalan kereta, istilahnya kayak gitu. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Eka, Pak Indra. Iya, Minta dijelaskan mengenai annual rank. annual rank ya. Bentar. Annual rank. Dijelaskan yang simpel ya, karena anak-anak muda itu kan biasanya milenial nggak suka yang ribet. Mereka rata-rata kepingin yang simpel, tapi masuk. Nah, oke, jadi ini aku akan bahas sedikit masalah annual rank. Jadi kalau annual rank ini, itu bonusnya keluarnya tahunan. Ya, kayak namanya itu, annual, tahunan. Nah, cara dapetin bonus ini, kita tuh adalah kerjasama tim. Nah, untuk kerjasama tim ini, ya tadi dengan the power of two, itu bisa menjawab semua. Jadi dengan kita menjalankan the power of two ini, kalian bisa ngejar annual rank ini dengan gampang. Nah, peringkat pertama itu Toreda, teman-teman.
namanya Toreda. Nah, Toreda ini kalian harus cari 100 pairing atau 100 pasang. Kalau misalkan ibaratnya tadi kan the power of itu kan seperti ini kan. Nah, ini kita langsung bagi dua. Anggap aja ini kubu cewek, ini kubu cowok misalkan. Nah, jadi kan kita melakukan duplikasi the power of 2. Ini. Kemudian kombinasi, mereka akan duplikasi lagi. Nah, berapapun total di sebelah kiri ini, itu akan masuk di kubu yang sebelah kiri atau cewek ini. Nah, berapapun total omset yang ada di sebelah kanan, itu akan masuk di kubu cowoknya. Anggapannya seperti itu. Nah, nanti kita ambil yang paling kecil, misalkan gampangannya ya. Di sini ada 8 cewek, 4 cowok. Yang jadian berapa? Yang jadian adalah 4 pasangan. Ya kan? Nah, di sini ada 100 pasang yang tidak harus kita kerja sendiri. Posisi teman-teman akan menjadi toreda. Nah, toreda itu apa? Teman-teman akan dapat bonus 5 juta di luar dari komisi ataupun bonus-bonus yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada Ronin. Ronin ini akan mendapatkan bonus 25 juta. Jadi lakukan aja lah the power of 2 itu duplikasi itu sampai ke bawah. Nah, kalau Ronin itu 500 pairing itu teman-teman dapat 25 juta. Kemudian yang ketiga ada samurai. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sorry tadi keputus. Nah, kalau untuk samurai ini butuh 1000 pairing teman-teman. Nah, dari 1000 pairing ini bonusnya kita berapa? Tambahan 75 juta. Pokoknya kita di sini kerja sama tim. Makanya kalau misalkan kita the power of 2, pilih teman-teman atau tim yang benar-benar kita bisa kerja sama bareng atau satu visi sama kita. Nah, poin nomor 4 itu Shogun. Shogun itu kalau misalkan kita diberkati Tuhan luar biasa, tim yang luar biasa dengan 5.000 pasang, nah kita itu dapatnya lonjakannya lebih besar teman-teman, dapat 575 juta. Nah, kemudian dari Shogun kita akan naik jadi Daimyo. Daimyo itu 10.000 pasang, dapatnya 1,575. Dan paling tinggi lagi ini ada Kowo Budi Darwin nih, posisinya Bushido. Nah, kalau Bushido itu harus 20.000 pairing teman-teman. Jadi di sini nggak ada kata-kata nggak mungkin ya, karena apa? Rekor Bushido pun sudah dipecahkan oleh Kowo Budi Darwin, dan nanti ketika rank, ketika kita jalan-jalan ke Dubai itu, Kowo Budi akan terima duit 3M. Seperti itu. Jadi kalau kita di AFC ini, rankingnya itu pasti achievable. Dapat apa yang kita raih semua, buktinya leader-leadernya kita pun berhasil loh mencapai posisi-posisi bahkan yang paling tinggi Bushido dengan bonus 3M selama setahun. Di luar dari bonus-bonus yang lainnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Indra. Saya bacakan dulu ya. Tolong ajarkan saya agar penjelasan tentang AFC ini bisa menarik dan orang yang mendengar jadi penasaran sehingga mereka mau join atau mau konsumsi. Diajarkan penjelasan tentang AFC ini bisa menarik dan orang mendengar jadi penasaran sehingga mau join atau konsumsi. Oke, kalau misalkan join atau konsumsi itu kan kita pendekatannya ada dua. Mau pendekatan secara bisnis kah atau produk kah, gitu. Kalau misalkan memang mau pendekatannya untuk produk atau user,
ya kita bisa ajak ke acara mungkin head talk atau yang bicara-bicara dengan dokter. Jadi kalau misalkan kita tahu nih dia ada mungkin mungkin orang tuanya lagi mengalami stroke, kita ajak ke acara health talk itu. Jadi mungkin dia bisa tanya ke dokternya apakah SOP ini aman, kemudian untuk penderita kanker itu seperti apa, mungkin kalau misalkan orang stroke itu seperti apa. Jadi itu mereka bisa teredukasi juga. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab itu bisa dijawab oleh dokter sehingga mereka tuh lebih oh iya masuk akal gitu loh. Jadi ketika semuanya sudah masuk akal, maka dia akan pasti beli. Nah kalau misalkan kita hanya menjelaskan di awang-awang aja, dia nggak paham, dia pasti nggak akan beli. Itu kalau misalkan pendekatan secara produk. Ataupun kita bisa kasih testimoni. Ataupun biasanya kita juga ada health talk gitu, ataupun acara talk show mengenai kemarin juga ada mengenai cancer, kemudian mengenai autoimun. Nah itu aja gitu. Jadi supaya mereka bisa mendengarkan cerita yang sama dengan keluhannya mereka. Nah itu kalau misalkan user ya. Tapi kalau misalkan secara bisnis, nah di acara talk show ini kan nggak cuma sekedar ngomong masalah penjualan aja, ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada orang insurance, kemudian ada pengusaha. Nah, kita cocokkan dengan kebutuhannya mereka. Oh, kalau misalkan mereka pengusaha, ya ikutkan acara talk show tentang pengusaha. Jadi, siapa tahu apa yang diceritakan sama orang pengusaha itu, nah kok ceritanya podo, sama dengan apa yang dialami. Sehingga ada kesamaan itu, ada sebuah dorongan yang sama, sehingga akan menimbulkan closing. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi nih ya dari iPhone. Halo Kak, saya mau bertanya, bagaimana Kakak menghadapi kesulitan untuk mengajak milenial yang beralasan tidak memiliki modal? Oke. Kalau nggak punya modal, tapi dia punya usaha nggak? Kalau misalkan dia ngomong, nggak punya modal nih, tapi dia juga tidak ada usaha sama sekali, ya bodoh aja, gitu loh. Jadi kalau misalkan saya ngajak teman-teman saya, ada juga yang barusan lulus SMA, ya saya ajak, dia ngomong, aku nggak punya modal, kalau sekarang nggak punya modal 1,650, gitu. Ya, aku bilang, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu punya teman atau saudara yang sekarang lagi butuh kesehatannya, itu ditolong dengan SOP, misalkan, ya ada sakit penyakit atau apa, kamu cerita, siapa tahu mereka mau ambil gitu loh. Nah kalau misalnya mereka mau ambil, kamu tanya dulu, kira-kira mereka kamu tawarin itu bisa menjalankan bisnisnya atau sekedar user. Kalau misalnya kamu sekedar user, kamu tanya, boleh nggak izin dulu, boleh nggak kalau penjualan ini aku pakai atau gimana. Kalau misalkan itu deket ya, gitu. Jadi sebenarnya banyak cara lah. Kalau misalkan yang anak-anak milenial bisa dapat member itu seperti apa. Yang penting action-nya dulu. Gitu. Kalau cuma alasan modal aja, ya susah. Gitu. Berarti yang penting yakin dulu ya, yakin dan action. Iya, yakin dulu, sama ajak ngomongnya dulu gitu loh. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Advan ya. Memasuki tahun kedua, bonus tahunan itu apa diriset menjadi 0? 0 lagi paling ya. Nah, kalau misalkan bonus annual itu kita istilahnya kalau pembukuan kan kita ada tutup buku ya. Nah, pembukuannya dari AFC ini atau risetnya kita itu pada tanggal 25 September besok, teman-teman. Jadi masih ada waktu yang bisa teman-teman kejar, entah kejar annual rank atau kejar tiket Dubai. Itu masih ada sekitar 3 bulanan lagi. 3 bulan kurang lah. Itu bisa teman-teman kejar. Nah, setelah 25 September atau 1 Oktober itu akan diriset semua dari nol. Jadi ada kemungkinan nggak kalau misalkan saya bisa membalap yang ngajak saya? Ya mungkin, karena di sini kita bisnisnya fair, gitu loh. Jadi nggak mungkin yang atas tetap di atas, yang kita yang di bawah tetap gitu-gitu aja, ya enggak. Karena kita di sini siapa yang kerja, siapa yang berusaha, itu yang akan dapat. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi ini dari teman-teman yang lain. Kalau enggak ada, mungkin saya tambahi ya Pak Indra ya, boleh ya? Iya, boleh. Oke, saya mau tambahkan mengenai ini teman-teman. Ini sharingnya ditutup tak gratis, boleh ya? Ya. Oke, saya akan tambahkan mengenai anak-anak milenial di luar sana, di mana mereka bisa mencapai posisi toreda jauh lebih cepat daripada kita yang usianya sudah di atas 30 ke atas ya. Jadi terus terang kita
yang di atas usia 30 ke atas ini biasanya cara berpikirnya selalu agak konvensional. Diajak untuk ikuti teknologi, biasanya rata-rata mereka bilang, wis enakan ketemu aja daripada harus online ya. Nah, ini saya akan kasih gambar ke teman-teman perbedaan antara online dengan offline. Jadi yang saya lakukan, yang kemungkinan juga teman-teman yang lain lakukan di bulan-bulan pertama pada waktu kita join, itu biasanya kita selalu ketemu orang dengan offline ya. Jadi ketemu orang, closing, ketemu orang, closing, ketemu orang, closing. Nah, anggap aja satu hari saya punya kemampuan hanya 2 orang saja ya. Saya punya kemampuan hanya 2 orang saja. Nah, setiap hari saya hanya punya kemampuan untuk ketemu orang 2 orang. Nah, sebulan itu saya punya kemampuan, berarti anggap aja 30 hari. Berarti kalau dikalikan dengan sebulan, saya punya kesempatan untuk cerita dengan orang itu adalah 60 orang kalau di total ya. Nah, tapi bandingkan dengan anak-anak milenial yang sudah melek teknologi seperti Indra. Dan teman-teman milenial lain yang usianya antara 17 sampai dengan 30 tahun. Nah, mereka cara kerjanya berbeda sekali dengan kita. Di mana mereka memanfaatkan teknologi yang ada, ya, sama-sama presentasinya 2 kali, tapi mereka lewat aplikasi Zoom atau aplikasi online lainnya, ya. Anggap aja setiap kali acara online itu mereka mengundang anggap aja 10 orang, ya. Berarti per kali pertemuan berarti dia ngundang 20 orang. Dikalikan dengan 1 bulan sama-sama 30 hari, coba bandingkan. Yang tadi ketemu offline itu hanya ketemu 60 orang saja, tapi yang lewat media online itu bisa ketemu 600 orang loh. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi di anak milenial usia 17 sampai 30 itu bisa mencapai toreda dalam waktu hanya 1 bulan. Mereka juga bisa mencapai income 100 juta per bulan itu hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada juga yang 2 bulan dapat 100 juta, tapi yang paling cepat 1 bulan dapat 100 juta. Mereka bisa seperti itu kenapa? Karena mereka memanfaatkan teknologi online ini loh. Jadi perbedaannya kelihatan. Kita yang usia generasi tua ini pakai media offline, itu 1 bulan hanya punya kemampuan cerita ke orang, hanya 60 orang. Tapi kalau teman-teman ikuti anak-anak usia muda, duplikasi mereka, ya setiap bulan itu punya kemampuan untuk cerita minimal 600. Perbedaannya 10 kali lipat loh. Sehingga mereka lebih cepat naik kelas, naik rank ya, dan mereka juga lebih cepat untuk mendapatkan income. Saya dapat income 100 juta itu butuh waktu 3 bulan. Tapi mereka dapat income 100 juta itu hanya butuh waktu 2 bulan, bahkan ada yang 1 bulan sudah 100 juta. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Indra. Jadi supaya teman-teman yang ada sekarang ini, terutama yang milenial, itu benar-benar memanfaatkan waktu untuk memanfaatkan waktu dengan aplikasi Zoom ini. Gitu. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan untuk Pak Indra? Benar, Ko. Ini kan anak milenial ini kan kebanyakan mereka lebih untuk fasilitasnya kan lebih bisa ya, Ko. Daripada kayak orang-orang yang sudah senior itu kan kebanyakan karena HP-nya lemot atau apa, tapi karena anak milenial kan mereka memang apalagi kalau mahasiswa kan ada Zoom ya, jadi lebih cepat untuk komunikasinya lewat situ. Nah, tapi kan tergantung kembali lagi ke kita ya, Bu ya. Kita mau tetap hidup seperti yang terjadi sekarang ini, ya, atau kita mau ikuti anak-anak muda itu. Betul ya? Kalau Ya, kita betul. mau tetap seperti enggak mau berubah sama sekali, ya perkembangannya mungkin bisa menuju bus itu, Iya. tapi ya Iya. butuh waktu lama. Iya, betul, Ko. Gitu. Makanya kan selama ini yang saya alami kan kebanyakan itu yang saya ajak itu HP-nya inilah itulah kayak gitu loh. Makanya saya kesulitan di Zoom itu. Padahal Iya. fasilitas ini sebenarnya paling bagus menurut saya itu. Pak Indra. Ya. Itu kalau Bu Alis tadi ada kesulitan untuk Zoom, ada saran enggak dari Pak Indra? Nah, jadi kalau saran untuk dari Pak Indra
untuk yang senior? Nah, kalau misalkan saran untuk senior ya, paling gampang sih kolaborasi sama anak sih, kalau aku bilang ya. Jadi, kalau misalkan yang senior kan mungkin relasinya lebih banyak, ya kan. Cuma rata-rata relasi banyak, tapi kalau mengenai bisnis dan juga jaringan-jaringannya kan mungkin ada yang paham, ada yang cuma mengalir atau gimana. Nah, mungkin bisa kolaborasi sama anak. Jadi, anak-anaknya yang jalanin bisnisnya, orang tuanya buka jalannya, bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan meeting barengan sama anaknya kan juga lebih happy gitu. Masuk Pak Indra. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Malam dengan Malam. Pak Indra. Iya, Pak. Ya, saya mau tanya, untuk yang di Power of Two tadi, bisa nggak kembali ke Power of Two tadi? Bentar ya, Pak ya. Oke, Pak. Gimana, Pak, pertanyaannya, Pak? Yang ABC itu. Bentar ya, saya coba buatkan lagi ya, Pak ya. Oke. Coba itu dijelaskan sampai minggu ke-12, Indra. Jadi supaya mereka dapat gambaran lebih banyak. Oke. Jadi, misalkan ini awal kita ya. Ya oke, saya kurang lebihnya udah mengerti. Cuman gini, yang saya mau tanyakan ini, A merekrut B dan C kan? Yes. Oke. B juga sama nantinya, juga merekrut 2 orang lagi kan? Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, B mendapatkan D sama E. Nah, pada waktu B yang bekerja untuk mendapatkan merekrut D sama E ini, apakah A ini mendapatkan 150.000 tadi itu? Yang A dari kita kan, oke. Jadi kalau misalkan ini, istilahnya poinnya nandon, Pak. Nah, jadi kan tadi saya bagi 2 ya, Pak, ya, gini ya. Ini ada kiri, ini ada kanan. Jadi kalau misalkan si B ngajak Delta sama Eko, maka anggapnya di sini dia punya 2 tandonan. Nah, kalau misalkan si kanan jalurnya dia yang kanan belum kerja, maka dia belum dapat pairing, Pak. Nah, jadi dia harus melakukan duplikasi untuk tim kanannya juga. Sehingga Charlie bisa ngajak Fanny, F, sama G. Gitu. Jadi sama-sama 2, maka akan terjadi pasangan. Jadian gitu loh, Pak. Bukannya B rekrut D dan E itu sudah dapat belum ya, Mas Ian ya? Si B-nya dapat, Pak. Ya? Gini. Jadi ya, kalau yang misalkan B-nya dapat ya. B-nya dapat gitu. B dapat 150.000. Si A ini juga mendapatkan tapi masih menyimpan gitu ya? Betul, Pak. Oh, ketika yang sebelah kanannya juga pairing juga baru bisa keluar gitu ya? Betul, Pak. Jadi kalau misalkan si Charlie ini dapat Fanny sama Geo misalkan, si C ini akan dapat pairing 150. Dan kita dapat pairingnya berapa? Kita juga dapat pairing 300.000, Pak. Seperti itu. Oh, oke. Berarti dapat hak yang sama berarti ya sebesarnya ya? Gitu. Oke, cuman itu aja pertanyaan saya. Oke, Pak. Oke, thank you ya, Mbak Indra. Sama-sama, Pak. Iya, malam. Bentar, saya bacakan lagi pertanyaannya. Tadi sampai mana ya? Di riset tadi sudah dijawab belum ya, Indra? Sudah. Oke, masuk ke ini. Tolong kasih contoh cara ngundang untuk ikut Zoom supaya yang kita undang tertarik. Karena banyak member yang masih bingung apakah kita tinggal copy paste yang dikirim ke WA atau perlu lagi ditambahi bumbu-bumbu kata-katanya. Oke. Kalau saya pasti nambah. Jadi ibaratnya itu saya nggak cuma sekedar broadcast ikut ya acara ini, enggak. Jadi saya pasti japri dulu, misalkan yang sesuai dengan targetnya. Misalkan hari ini target milenial, ya saya akan japri teman-teman milenial. Ya, jadi saya say hi dulu, kemudian
tanya dia malam ini ada halangan apa enggak. Misal dia bilang, oh hari ini ada halangan. Nah, so saya balikan dulu lagi, saya cari tahu dulu gimana dengan kerjaannya. Ya, pokoknya obrol-obrol dulu, baru supaya topiknya masuk. Gitu. Jadi saya baru ngomong, ini hari ini ada acara loh, acara tentang milenial, dan ini cukup bisa menjadi peluang bisnis untuk dirimu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjutnya, ikut aja acara Zoom. Nah, soalnya nanti di sana akan dijelasin semua. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan, untuk payout bonus perusahaan ke member berapa persen? Ini mungkin nggak tahu Pak Indra ini. Mungkin bisa dibantu sama Pak Eka ini. Payout perusahaan 40%, Pak Bobi. Berapa Pak? 40%. 40% ya? Ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman untuk Pak Indra? Boleh dibuka mute-nya. Kalau enggak ada, mungkin boleh diakhiri ya acara Zoom kali ini ya. Terima kasih Pak Indra sudah datang ke acara Zoom kita. Ya, nanti teman-teman besok ada Zoom lagi khusus untuk penjelasan dokter ya. Pembahasannya mengenai autoimun. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan datang acara Zoom yang jam 3 hari Sabtu. Ya, nanti ada penjelasan dokter untuk mengenai penyakit autoimun. Oke. Sekian teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara Zoom. Ya, sampai jumpa lagi untuk besok hari Sabtu jam 3. Terima kasih Pak Indra. Thank you. Terima kasih Pak Indra semua. Oke, terima kasih semua. Malam.